Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wafi Jumala. Pada video kali ini tentang podcast untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, manajemen perpustakaan, yang membahas mengenai konsep dasar manajemen perpustakaan. Yang pertama, mengenai pengertian manajemen. Apa sih pengertian dari manajemen itu? Pada hakikatnya, manajemen adalah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan melalui kerja orang lain. Secara terperinci, dapat dinyatakan bahwa manajemen meliputi perancangan dan sifat-sifat usaha kelompok dalam rangka untuk mencapai tujuan, tetapi dengan penggunaan modal berupa waktu, uang, material, dan juga hambatan yang dijumpai seminim mungkin. Jadi, manajemen dapat diartikan sebagai tindakan untuk mencapai tujuan melalui usaha-usaha orang lain. Dalam kaitannya dengan perpustakaan sekolah, manajemen perpustakaan sekolah pada dasarnya adalah proses mengoptimalkan kontribusi manusia, material, anggaran untuk mencapai tujuan perpustakaan. Karena perpustakaan sekolah sebagai subsistem dari sebuah organisasi. Dalam hal ini, yaitu sekolah, tentunya tujuan perpustakaan sekolah harus terlebih dahulu didefinisikan secara jelas. Yang kedua, perkembangan manajemen secara singkat. Manajemen telah mengalami 5 tahap. Yang pertama, manajemen autoriter ilmiah. Yang pertama adalah manajemen autoriter, dan yang kedua adalah manajemen ilmiah. Yang ketiga, manajemen hubungan manusia. Yang keempat, manajemen berorientasi hasil. Dan yang terakhir adalah manajemen tanggung jawab sosial. Oke, yang selanjutnya atau yang ketiga adalah tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu sendiri ada 5, yaitu pertama, planning atau perencanaan. Pengertiannya adalah menentukan sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengertiannya adalah penetapan struktur melalui penentuan aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, staffing atau pengisian jabatan. Pengisian jabatan dalam struktur organisasi. Yang keempat, directing atau pengarahan. Memimpin dan mengawasi bawahan atau subordinat, tidak termasuk manajemen dan anggota manajemen. Dan yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Pengertiannya adalah usaha yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi pada sasaran pembelajaran. Yang selanjutnya kita masuk pada pengertian manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan adalah proses mengatur, mengarahkan, membimbing, mengendalikan, dan mempengaruhi SDP atau sumber daya perpustakaan sehingga dapat bekerja, berkarya, melakukan tugas-tugas perpustakaan agar berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tujuan perpustakaan. Setiap perpustakaan sebaiknya memperhatikan beberapa faktor dalam menjalankan sistem manajerial organisasi itu sendiri, yakni yang pertama, planning, perencanaan atau membuat rencana berupa perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian, menentukan kelancaran pelaksanaan pengaturan lebih lanjut mengenai kekuasaan, pekerjaan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, penggerakan, membuat program kerja tahunan yang mengacu pada program kerja. Yang keempat, pengawasan, yaitu menjamin agar kinerja SDP atau sumber daya perpustakaan terlaksana dengan baik, menjamin tercapai tujuan, menjamin kepuasan pemustaka, dan menjamin terlaksananya program. Selanjutnya tentang lingkungan perpustakaan. Saya mengambil 3 di sini. Yang pertama tentang perpustakaan nasional.
Pengertian perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang didirikan di ibu kota negara dan merupakan perpustakaan induk dari semua jenis perpustakaan yang ada di negara tersebut. Perpusnas Indonesia didirikan di Jakarta dengan fungsi menjadi pusat referensi nasional, perpustakaan deposit, perpustakaan nasional. Yang kedua, perpustakaan umum. Perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Fungsi dari perpustakaan umum adalah pusat informasi, preservasi kebudayaan, pendidikan, dan rekreasi. Yang ketiga, perpustakaan sekolah atau madrasah. Perpustakaan yang mengumpulkan, menyimpan, memelihara, mengatur bahan pustaka untuk menunjang usaha pendidikan dan pengajaran sekolah. Fungsi dari perpustakaan sekolah adalah menunjang kegiatan belajar dan mengajar, merupakan sarana pengembangan bakat dan keterampilan sebagai pusat media sekolah. Untuk yang terakhir adalah tentang perencanaan strategis manajemen perpustakaan. Yang pertama, manajemen strategis merupakan suatu proses. Yang kedua, manajemen strategis merupakan kemampuan memanage kompetensi perpustakaan. Dan yang ketiga, manajemen strategis memperbaiki efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, manajemen strategis berorientasi pada tujuan jangka panjang. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang konsep dasar manajemen perpustakaan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.